Kali ini, kami mengajak Anda menyusuri sebuah tempat yang hampir terlupakan, namun penuh dengan kisah misteri dan ketegangan. Rumah sakit besar yang terletak di jantung kota New York ini sudah kosong dan terbengkalai selama lebih dari 25 tahun. Dulu, tempat ini adalah pusat medis terkemuka, namun sekarang, hanya menyisakan keheningan yang mencekam dan lorong-lorong gelap yang penuh dengan rahasia yang tak terungkap. 25 tahun yang lalu, rumah sakit ini ditutup secara tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas. Para staf medis dan pasien yang berada di sana saat itu tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa menyebutnya sebagai keputusan yang misterius dan penuh kontroversi, sementara yang lain percaya bahwa ada sesuatu yang lebih gelap yang menyebabkan penutupan ini. Berbagai rumor mulai bermunculan, dari kesalahan medis yang fatal, hingga kejadian-kejadian aneh yang tak dapat dijelaskan yang konon menghantui rumah sakit ini. Rumah sakit ini, yang pada masanya dikenal sebagai Harrowfield General, pernah menjadi tempat yang dihormati di kota ini. Para pasien datang mencari pengobatan, dan para dokter berjuang menyelamatkan nyawa. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Tiba-tiba, pasien-pasien mulai menghilang tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu mengapa. Beberapa orang mengatakan bahwa rumah sakit itu dibangun di atas tanah yang terkutuk. Konon, sebuah kejadian tragis terjadi 25 tahun yang lalu, suatu eksperimen medis yang salah yang menyebabkan kematian puluhan orang. Ada yang mengklaim bahwa roh-roh mereka tetap terjebak di dalam bangunan itu, mencari balas dendam atas eksperimen yang mengerikan tersebut. Pada tahun 2025, sekelompok pencari misteri memutuskan untuk menjelajahi rumah sakit ini. Mereka mendengar kabar bahwa beberapa orang yang mencoba masuk ke sana selalu kembali dengan cerita yang tidak masuk akal, ada yang mengaku melihat bayangan gelap berjalan cepat di koridor-koridor kosong, atau mendengar suara tangisan di ruang rawat inap yang sudah lama kosong. Kelompok ini terdiri dari 5 orang yang memiliki keahlian berbeda, ada yang ahli dalam penyelidikan paranormal, ada yang ahli dalam teknologi untuk merekam kejadian-kejadian tak terjelaskan, dan ada yang sekadar ingin mencari sensasi. Mereka semua dilengkapi dengan kamera, alat pendeteksi suhu, dan alat perekam suara yang dapat merekam fenomena yang tidak tampak oleh mata manusia. Rumah sakit ini pertama kali dibangun pada tahun 1901 di sebuah kawasan yang dikenal dengan nama New York, London, sebuah nama yang mengundang banyak tanda tanya karena keberadaannya yang jauh dari kota New York atau London yang sesungguhnya. Dulu, rumah sakit ini dikenal sebagai pusat perawatan paling modern di Inggris, bahkan di seluruh dunia, dengan fasilitas medis yang canggih dan para dokter serta perawat yang sangat terlatih. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di balik kejayaan tersebut, ada rahasia kelam yang akan mengubah segalanya. Pada tahun 1998, rumah sakit ini secara tiba-tiba ditutup tanpa alasan yang jelas. Para pasien yang dirawat dipindahkan, staf medis diberhentikan, dan para pengunjung yang datang pun dilarang masuk. Sejak itu, rumah sakit ini dibiarkan terbengkalai, menjadi bangunan kosong yang hanya menyisakan kenangan pahit. Namun, beberapa orang yang penasaran tetap mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Mereka yang berani masuk akan menemukan lebih dari sekadar debu dan karat. Mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pada malam pertama para pencari tahu, suara pintu yang bergerak keras menggema di lorong-lorong rumah sakit. Tanpa disadari, mereka memasuki tempat yang tidak hanya berhantu oleh masa lalu, tetapi juga oleh entitas yang tidak bisa dijelaskan. Saya pertama kali mendengar tentang rumah sakit ini saat saya bekerja sebagai jurnalis di London, kata James, salah satu dari mereka yang pertama kali memasuki rumah sakit itu setelah bertahun-tahun terbengkalai. Semua orang takut mendekatinya. Ada desas-desus bahwa rumah sakit ini dihentikan karena banyak pasien yang menghilang, terutama di ruang isolasi. James dan timnya mengabaikan peringatan tersebut, dan mereka mulai merekam setiap sudut rumah sakit yang gelap. Namun, saat mereka berada di lantai 2, mereka merasakan udara yang semakin dingin, dan suasana menjadi semakin tegang. Suara-suara aneh mulai terdengar, derapan langkah kaki di atas kepala mereka, suara pintu yang tertutup dengan keras meski tak ada orang di sekitar mereka, hingga gemericik air yang berasal dari pipa-pipa rusak. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Sarah, seorang anggota tim yang tampak ketakutan. Tapi, sebelum James bisa merespon, sebuah suara berat terdengar dari ujung lorong, "Kalian tidak seharusnya di sini." Semua orang terdiam.
Mereka menoleh ke arah suara itu berasal, tetapi tidak ada siapapun di sana. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi, sebuah ruang yang tak terdaftar dalam peta bangunan. Pintu ruang itu terkunci rapat, namun dengan usaha keras, mereka berhasil membukanya. Begitu pintu terbuka, aroma busuk yang menyengat langsung menyambut mereka. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah meja medis besar terletak di tengah ruangan, dengan alat-alat kedokteran yang tampak rusak dan berkarat. Namun, yang paling mengejutkan adalah dinding-dinding yang dipenuhi dengan gambar-gambar yang tampak seperti coretan tangan orang yang terdesak. Beberapa gambar menunjukkan wajah-wajah yang tampak kesakitan, sedangkan yang lainnya menggambarkan sesuatu yang lebih menakutkan, bayangan hitam yang tampak hidup. "Itu apa?" kata Sarah sambil terengah-engah, menunjuk sebuah gambar yang lebih besar di sudut ruangan. Wajah seseorang dengan mata melotot dan mulut yang terbuka lebar, seakan berteriak, namun tidak ada suara yang keluar. Mereka terus mencari dan akhirnya menemukan sebuah catatan medis yang tergeletak di lantai. Catatan itu mengungkapkan bahwa rumah sakit ini terlibat dalam eksperimen medis yang tidak manusiawi. Para pasien yang tidak bisa disembuhkan dipaksa untuk ikut dalam percobaan yang kejam, percobaan yang melibatkan obat-obatan terlarang dan teknologi yang belum sepenuhnya dipahami. Hasilnya, banyak dari mereka yang meninggal dalam keadaan mengerikan, sementara yang lainnya berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Saat mereka berusaha keluar, pintu ruang bawah tanah tiba-tiba tertutup dengan keras, terkunci dari luar. Ketegangan pun semakin memuncak, seakan ada yang mengawasi setiap gerakan mereka. Di antara keheningan, terdengar bisikan lembut di telinga mereka, bisikan yang mengerikan. "Kalian akan ikut dengan kami selamanya." Langkah demi langkah, mereka menyusuri lorong yang semakin gelap. Setiap sudut rumah sakit seakan menyembunyikan sesuatu yang hidup, entitas yang menunggu mereka untuk melakukan kesalahan, untuk menjadi bagian dari kegelapan yang menghuni tempat itu. Akhirnya, dengan rasa takut yang mendalam, mereka berhasil keluar dari rumah sakit itu, tetapi mereka tahu, ada sesuatu yang mengikuti mereka. Setelah kejadian mengerikan itu, James, Sarah, dan anggota tim lainnya mencoba untuk melanjutkan hidup mereka. Namun, setiap malam, mereka terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa dijelaskan. Mimpi buruk datang silih berganti, menampilkan bayangan yang sama, wajah-wajah yang penuh penderitaan, mata yang melotot penuh kebencian, dan suara-suara bisikan yang tak pernah berhenti. Mereka tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar keluar dari rumah sakit itu. Pernah ada sekelompok penyelidik paranormal yang datang untuk meneliti rumah sakit tersebut. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Samuel, adalah seorang ahli dalam menangani entitas jahat. Namun, saat ia dan timnya memasuki rumah sakit itu pada tahun 2005, mereka tidak pernah kembali. Beberapa hari setelah keberangkatan mereka, seorang petugas polisi menemukan rekaman video yang ditinggalkan oleh tim Samuel. Dalam rekaman itu, wajah Samuel terlihat sangat ketakutan, matanya melebar seperti orang yang baru saja menyadari kebenaran yang sangat mengerikan. Di balik dinding, ada sesuatu yang lebih buruk daripada yang kita bayangkan, ujar Samuel dalam rekaman itu dengan suara terengah-engah. Kami tidak sendiri. Mereka telah menunggu kami." Rekaman itu berakhir dengan suara jeritan panjang yang menggema, kemudian tiba-tiba terputus. Tidak ada jejak lain dari Samuel dan timnya, kecuali rekaman yang terlupakan itu yang masih beredar hingga kini. James tidak bisa mengabaikan perasaan bersalahnya. Beberapa minggu setelah mereka keluar, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, merasuki pikirannya, dan menghantuinya dari dalam. Rasa ingin tahu yang membara mendorongnya untuk kembali ke rumah sakit itu, meskipun ia tahu bahaya yang mengancam. "Aku harus kembali ke sana," kata James pada Sarah yang telah berusaha menjauhkan dirinya dari rumah sakit itu. "Ada yang belum selesai, ada sesuatu yang belum kita ketahui." Dengan perasaan penuh ketegangan, mereka kembali, bersama beberapa teman baru yang ingin mengetahui kebenaran di balik rumah sakit itu. Kali ini, mereka datang dengan persiapan lebih matang, kamera, alat perekam, dan senter yang kuat. Mereka bertekad untuk menggali lebih dalam. Begitu mereka memasuki pintu rumah sakit yang reyot itu, udara dingin langsung menyambut mereka. Langit di luar mendung, dan hujan mulai turun. Suara gemericik air dari pipa-pipa yang bocor terdengar lebih keras, seakan menyampaikan peringatan.
Mereka menuju ke ruang bawah tanah tempat mereka menemukan catatan medis yang mengerikan. Namun, kali ini, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ketika mereka membuka pintu ruang bawah tanah, mereka tidak hanya menemukan ruangan yang sama seperti sebelumnya, melainkan sebuah lorong gelap yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di ujung lorong itu, sebuah pintu kayu besar berdiri tegak, seakan menunggu untuk dibuka. James mendekat, dengan rasa cemas yang semakin menguat. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ruangan itu jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Di dinding-dindingnya, terdapat tanda-tanda tangan dan coretan aneh yang menyerupai ritual-ritual kuno. Beberapa bagian dinding bahkan tampak berlendir, dan udara terasa semakin berat, hampir seperti ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Ketika mereka melangkah lebih dalam, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang tampaknya digunakan untuk eksperimen. Meja besar dengan alat-alat kedokteran yang terbalik dan berkarat tergeletak di tengah ruangan. Di sekelilingnya, terdapat bekas darah yang sudah lama mengering. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah kursi di sudut ruangan yang terikat rantai besar, seakan untuk menahan seseorang yang tidak bisa melarikan diri. James merasakan ada yang tidak beres. Ia mengarahkan senter ke bagian paling gelap ruangan itu, dan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan, sebuah lukisan besar yang tergantung di dinding. Lukisan itu menunjukkan sosok manusia dengan wajah yang tampaknya terdistorsi, penuh dengan rasa sakit. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa matanya bergerak melihat mereka. "Sial!" teriak Sarah sambil mundur, takut. Lukisan itu terus bergerak, wajahnya semakin jelas, semakin mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara rendah terdengar dari dalam lukisan itu, menggetarkan lantai tempat mereka berdiri. "Kalian tidak boleh pergi. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi." Saat itu, semuanya terjadi begitu cepat. Ruangan mulai bergetar, dan suara keras menggema di seluruh bangunan. Lantai di bawah kaki mereka mulai retak, seakan rumah sakit itu hidup, dan entitas jahat yang terperangkap di dalamnya mencoba untuk melepaskan diri. Dari dinding, tangan-tangan gaib muncul, meraih mereka satu persatu. James meraih tangan Sarah yang terjerat, namun ia merasakan tarikan kuat yang membawanya terjatuh ke tanah. Tanpa diduga, suara-suara bisikan semakin keras, berbaur menjadi satu. Mereka tidak bisa melarikan diri. "Apa yang terjadi?" teriak Sarah. Panik, berlari menuju pintu keluar yang tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Dengan susah payah, James dan Sarah berusaha untuk menghalau tangan-tangan itu, berlari keluar ruangan yang semakin gelap dan penuh dengan suara mengerikan. Mereka akhirnya berhasil mencapai pintu keluar, tetapi saat mereka menoleh, mereka melihat bayangan samar dari seseorang yang berdiri di ambang pintu, seorang dokter dengan wajah yang tidak manusiawi. "Jangan pergi!" suara itu terdengar lagi, kali ini dengan nada penuh ancaman. James dan Sarah akhirnya berhasil keluar dari rumah sakit itu, namun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari tempat itu. Rumah sakit itu bukan hanya tempat yang terbengkalai, itu adalah rumah bagi sesuatu yang lebih gelap, entitas yang tak bisa dilihat, tapi selalu ada. Mereka meninggalkan tempat itu dengan perasaan mencekam di hati mereka, mengetahui bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri, rumah sakit itu akan selalu ada, menunggu yang berikutnya. Dan kisah mereka menjadi bagian dari legenda mengerikan yang terus hidup, mengingatkan setiap orang yang berani masuk, bahwa tidak ada yang bisa lolos dari rumah sakit itu. Ketika pintu itu tertutup, kegelapan akan menguasai. Beberapa bulan setelah mereka melarikan diri dari rumah sakit itu, kehidupan James dan Sarah seakan berjalan normal, meskipun perasaan takut yang tak bisa dijelaskan selalu menghantui mereka. Namun, malam-malam panjang dihadapi dengan mimpi buruk yang semakin sering datang. Mereka tak bisa tidur tanpa terbangun dalam keringat dingin, dikelilingi oleh suara-suara bisikan yang mengerikan. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Di malam yang kelam itu, Sarah menerima sebuah paket misterius yang tidak pernah ia pesan. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah alamat yang tidak dikenal. Di dalamnya, terdapat sebuah benda kecil yang sangat aneh, sebuah kunci yang tampak sangat tua dan berkarat. Saat itu, mereka berdua menyadari bahwa kunci itu sangat mirip dengan yang mereka lihat di rumah sakit itu, tepatnya di ruang bawah tanah yang mereka temui. Dengan rasa takut yang semakin menguasai mereka, James dan Sarah memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka kembali ke rumah sakit, yang kini sudah benar-benar terlupakan oleh kebanyakan orang, hanya menjadi kenangan bagi mereka yang pernah merasakannya. Namun,
Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar kenangan, ini adalah panggilan yang tak bisa dihindari. Begitu mereka tiba di rumah sakit yang sudah lama terbengkalai, suasana berbeda. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan bayang-bayang yang lebih gelap tampak melingkupi bangunan itu. Rumah sakit ini, yang dulunya begitu ramai dan penuh dengan harapan, kini berubah menjadi tempat yang lebih menyeramkan, seakan ia tahu mereka akan kembali. "Apakah kamu yakin ini keputusan yang benar?" tanya Sarah, suaranya bergetar. James menggenggam kunci itu erat-erat, merasakan getaran dari dalam benda kecil itu. "Kita harus tahu apa yang terjadi. Ini kunci untuk sebuah pintu yang pernah kita lihat, dan kita harus membuka pintu itu." Mereka memasuki gedung dengan hati-hati, kali ini lebih waspada. Setiap langkah mereka dipenuhi rasa cemas yang tak tertahankan. Suara langkah kaki mereka yang bergema semakin membuat suasana terasa mencekam. Mereka menuju ke ruang bawah tanah, yang sekarang terasa lebih gelap dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Di depan mereka, terdapat sebuah pintu yang terbuat dari logam, tertutup rapat. Di atasnya, ada segel yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. James merasakan tangan Sarah yang menggenggam lengannya dengan erat. "Apakah ini pintu yang dimaksud?" tanya Sarah dengan suara gemetar. James mengangguk dan memasukkan kunci yang ditemukan ke dalam kunci pintu. Pintu itu berderak keras ketika kunci itu diputar. Seakan ada sesuatu yang terbangun dari tidur panjangnya. Ketika pintu itu akhirnya terbuka, sebuah cahaya redup yang sangat aneh menyinari wajah mereka. Begitu pintu terbuka, mereka memasuki sebuah ruang yang sangat berbeda dari ruangan lainnya. Ini bukanlah ruang rumah sakit biasa. Di dalamnya terdapat dinding-dinding yang tampak bergerak, berlapis dengan sesuatu yang tampak seperti organ manusia yang rusak. Suhu ruangan itu sangat dingin, dan udara terasa seperti terhenti. Suara-suara bisikan mulai terdengar, namun kali ini lebih jelas, suara itu datang dari dinding-dinding yang bergerak. "Ini bukan tempat yang biasa," kata Sarah, terengah-engah. "Ada yang salah dengan ini." Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah meja besar yang dikelilingi oleh alat-alat yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ruang eksperimen gelap yang tidak pernah diketahui dunia. Di atas meja itu, terdapat tubuh yang tampak terbaring tak bernyawa, namun wajahnya tampak sangat familiar. James mendekat dengan rasa penasaran yang membara. "James, lihat itu!" teriak Sarah, suaranya penuh ketakutan. Di atas meja, wajah itu adalah wajah mereka, terdistorsi, penuh rasa sakit dan ketakutan, seperti gambar-gambar yang mereka lihat di dinding sebelumnya. "Tidak mungkin," kata James, suaranya tercekat. Tiba-tiba, tubuh di atas meja itu mulai bergerak, perlahan membuka mata yang penuh kegelapan. Suara bisikan semakin keras, seolah suara itu datang langsung dari dalam kepala mereka. "Kalian sudah terlambat," suara itu terdengar. "Kalian terjebak di sini, seperti yang lainnya." James mundur, tetapi tiba-tiba dinding-dinding ruangan itu mulai bergerak, menutup ruang yang mereka tempati. Setiap sudut menjadi semakin sempit, dan udara menjadi semakin sulit untuk bernapas. Saat mereka berusaha melarikan diri, mereka mendapati bahwa setiap pintu yang mereka coba buka selalu terkunci kembali. Dinding-dinding bergerak semakin dekat, mengelilingi mereka seperti perangkap maut. Mereka mendengar suara tawa pelan yang bergema di seluruh ruangan, sebuah suara yang berasal dari sesuatu yang sangat gelap, sesuatu yang sudah menunggu mereka sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di rumah sakit itu. "Ini tidak berakhir, James," bisik Sarah, ketakutan. "Rumah sakit ini, ia tidak akan pernah membiarkan kita pergi." James melihat sekeliling, namun tidak ada jalan keluar. "Kita harus melawan," katanya, mencoba untuk tetap tenang meskipun rasa takut semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Wajah yang terdistorsi dari dokter yang mereka lihat sebelumnya kini tampak lebih jelas. Wajah itu dipenuhi dengan penderitaan yang tak terkatakan. Sebelum mereka bisa bergerak, rumah sakit itu seakan hidup. Dinding-dindingnya mulai menyatu, menciptakan labirin yang tak terpecahkan. Ruangan-ruangan yang dulu kosong kini dipenuhi oleh bayangan gelap, mengingatkan mereka pada para pasien yang pernah terjebak di sini, pasien yang eksperimen kejamnya berakhir dengan perubahan yang mengerikan. James dan Sarah mencoba berlari ke arah yang berbeda, namun mereka merasa seakan semua jalan menuju mereka, semua jalan kembali ke pusat kegelapan yang sama. Sebuah suara teriakan panjang menggemakan seluruh rumah sakit, dan tiba-tiba tubuh mereka diseret kembali ke pusat ruangan, menuju meja eksperimen yang pertama kali mereka temui.
Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Suara itu kembali terdengar, dan keduanya merasa tubuh mereka seperti diseret ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Sejak saat itu, tak ada yang mendengar kabar tentang James dan Sarah. Rumah sakit itu tetap berdiri, menjulang tinggi sebagai monumen kegelapan yang tak terungkapkan. Setiap kali seseorang berani menginjakkan kaki di dalamnya, mereka menjadi bagian dari legenda, terperangkap dalam eksperimen yang tak pernah selesai. Hingga kini, rumah sakit itu tetap menunggu. Menunggu yang berikutnya untuk membuka pintu itu dan mengungkapkan kegelapan yang selama ini terpendam.